Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ma ba'd. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli wal ma'rifati wal ilmi amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, saudara, ikhwan, akhwat fillah, dengan waktu yang sangat pendek ini kita akan membahas tentang kenapa perlu menata kalbu, kenapa perlu menata jiwa, kenapa perlu menata rohani. Karena hanya itu satu-satunya jalan untuk mencapai ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Apakah saya kenal Allah? Apakah kita kenal Allah? Itu nanti ujungnya adalah ada pengakuan. Tapi saya kasih bocoran dulu. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang merupakan sahabat termulia. Apa kata beliau? Al-ilmu atau al-idrak, pengetahuan itu yang hakiki adalah ketika berhadapan dengan Allah, annaka tadri, kamu sadar, annaka la tadri, tudrik, kamu sadar, annaka la tudrik, kamu mengerti bahwa dirimu ternyata tidak bisa mengerti Allah dengan kecerdasan intelektualmu saja, apalagi dengan empirikmu mencari Allah dengan mata fisik, mencari Allah dengan kemampuan filsafat, mencari Allah dengan kemampuan IT apalagi. Seandainya masih ada lagi sekolah menemukan Allah, saya akan sekolah lagi, tapi udah nggak ada. Ya, udah nggak ada lagi. Seandainya Allah di suatu tempat, saya akan berusaha mencarinya ke situ. Tapi masalahnya itu persoalan yang Allah sendiri membuatnya sangat rumit bagi sebagian orang, tapi justru sangat asik bagi orang yang lain. Makanya banyak orang mengeluhkan, Ustadz, Pak, Guru, kenapa khusyuk itu susah? Kenapa? Karena khusyuk itu dipikirkan, jadi susah. Khusyuk tidak dipikirkan, sama dengan cinta. Cinta kalau dipikirkan, susah nggak? Susah. Kok kenapa begitu? Karena khusyuk itu persoalan kalbu. Taruh ke kalbu. Kalau lapar bisa pakai kalbu nggak selesainya? Lapar doang nih Pak. Jadi kita lapar nih malam ini. Ya udah deh, ditata aja deh kalbunya. Bisa nggak? Nggak bisa. Terus langsung kenyang. Walaupun sekarang sudah ada terapi pernafasan yang bisa bikin kenyang. Ah, kalau itu saya sudah dapat ilmunya lama itu ya. Dulu kita waktu kecil-kecil diajarkan, kalau kamu lapar, tempat jauh, misalnya kita senang hiking, maka bacalah isim ini, nama Allah ini. Nah, saya nggak kasih tahu ya, nama apa tuh. Ntar nggak mau makan lagi. Tapi bukan itu. Ketika ada persoalannya persoalan akliyah, persoalan rasio, hadapi dengan rasio. Ketika itu persoalannya persoalan dalil nakli, dalil-dalil yang diriwayatkan dalam hadis, dalam sunnah, maka kita hadapi dengan itu. Persoalan fikih pakai fikih, persoalan akal pakai akal, kolbu pakai kolbu. Jadi kenapa susah? Ketika suatu persoalan dihadapi, diselesaikan bukan dengan jalannya. Nah, sekarang kita coba buka sedikit jalannya. Sebelumnya kita bahas Islam, iman, ihsan. Nah, di situ mulainya. Al-Islam, ilmu zahir, ilmu fikih, ilmu hukum. Maka dimulai dengan taharah bersuci. Dimulai dengan taharah bersuci. Namun tidak dibahas dalam fikih itu kaifiyatul khusyuk. Bagaimana cara khusyuk? Bagaimana kaifiyatu fi lazzati atau fi talazzuzi al-azkar ya? Bagaimana cara menikmati zikir? Enggak ada di situ. Fikih cuma mengatakan boleh, tidak boleh, haram, halal, atau dibagi 5.
wajib turun, mustahab. Nggak ada hukum sebenarnya sunnah. Nggak ada hukum. Ini perlu diluruskan ya. Ustadz, apa hukumnya? Sunnah itu nggak ada. Itu orang gagal belajar fikihnya. Dalam ilmu usul fikih dan fikih ada betul beberapa kitab mutaakhirin yang menyebut hukum itu dengan istilah sunnah, tapi bukan sunnah yang sunnah lawan bid'ah. Ya, bukan. Tapi itu jarang, itu nggak mu'tabar. Suatu kali saya punya sahabat dulu sama-sama ngaji dengan Syekh Hasan itu, dulu kita ngaji ke beliau. Ada orang di sini, orang Betawi, orang Jakarta, alimnya bukan main. Kalau boleh disebut beliau adalah al-faqih, allamah ya. Kalau nggak salah namanya dulu Ustadz siapa ya? Ramli ya, Pak Khairullah. Semoga beliau masih ingat saya nanti ya. Orang alim ngaji di Yaman. Dan waktu itu saya masih dengan masa lalu saya yang terpengaruh oleh menghukumi sesuatu dengan sunnah bidah ya. Tapi apa kata beliau? Hei Razi, mana kitab yang menyebutkan hukum itu namanya sunnah? Hukum itu namanya bid'ah. Saya bingung juga ya. Ternyata kita sudah terjebak selama ini dengan versi dialog. Ustadz, ini hukumnya apa? Ustadz jawab, ini bid'ah. Bid'ah ternyata bukan hukum. Bid'ah itu suatu kriteria, belum hukum. Apalagi lawannya sunnah. Sunnah itu yang bersumber dari Nabi, bid'ah itu yang tidak bersumber dari Nabi. Nah, itu penemahan awal. Tapi sunnah juga berarti ajaran Nabi, meskipun Nabi tidak buat, tapi Nabi membolehkannya. Misalnya itu Nabi mendiamkan, itu bagian dari sunnah. Contohnya, satu kali Nabi SAW sholat, tiba-tiba selesai sholat beliau bertanya, siapa yang menambahkan waktu i'tidal satu bacaan ini? Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Nabi enggak pernah ajarkan. Kalau yang biasa kita baca apa? Rabbana lakal hamdu mil'us, boleh pakai mil'as ya, mil'us samawati wal ard sampai akhir. Akhirnya orang itu angkat tangan, ya Rasulullah saya. Udah ketakutan dia, takut dianggap ahli bid'ah kali ya. Tapi ternyata Nabi SAW memujinya dan mengatakan, aku melihat ada 12 malaikat yabtadirunaha, berlomba-lomba untuk mengangkatnya ke langit. Mengangkat bacaan. Jadi ini kabar gembira bagi kita. Semua yang kita baca itu diangkat oleh malaikat. Pertanyaannya, malaikat itu makhluk fisik atau makhluk rohani? Makhluk rohani. Maka supaya tasbih kita, takbir kita, tahlil kita, bacaan Quran kita diangkat oleh makhluk rohani, harus dinaikin zikir-zikirnya menjadi zikir rohani. Walaupun dibaca dengan lidah, tapi kualitasnya kualitas rohani. Ilustrasinya seperti ini. Kita tinggalkan sunnah bid'ah karena melelahkan bicara itu ya. Saya sudah lelah ngomong itu bertahun-tahun. Kita hanya jawab kalau itu penting. Ternyata Nabi SAW jarang sekali bahas ini. Dakwah Nabi itu enggak, kalau ketemu orang terus langsung identifikasi ini wajah ahli bid'ah, enggak ada. Ya. Nabi kalau ketemu bukan itu yang beliau lakukan. Apa kata beliau? Sebaik-baik muslim, sebaik-baik amal adalah engkau mengucapkan salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Kepada orang yang kamu kenal, tidak kenal, kamu sama-sama membacakan salam kepadanya. Kenal atau tidak kenal. Maka orang-orang yang mulai identifikasi berdasarkan penampilan, wah ini kelompok gua nih, ya. Ini kelompok aneh nih. Ini kayaknya beda faham nih. Apalagi mulai ada taklim-taklim yang mengajarkan jangan duduk bersama orang yang beda faham, beda kajian sama kita. Itu udah nggak pakai kolbu itu. Udah nggak pakai kolbu. Apalagi yang mengatakan ditulis di bukunya. Ditulis di bukunya. Judul bukunya Aqidah Ahlus Sunnah. Ternyata isinya ajaran ahli bid'ah. Ditulis di footnote lagi. Apa kata dia? Harus melakukan hijr. Hijr itu artinya isolasi, tidak menyapa, tidak membalas salam, tidak duduk bersama orang yang ahli bid'ah. Auzubillah min dzalik.
Dan salah satu ahli bid'ah yang dia contohkan di buku-bukunya yang lain adalah hal-hal yang sangat sepele. Sepele, Pak. Contohnya apa? Kunut itu bid'ah atau tidak? Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Jika itu yang dikembangkan, maka misi Rasulullah SAW tidak sampai kepada orang ini. Apa kata Nabi? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ya. Siapa yang lebih baik, lebih mulia daripada orang yang mengajak kepada Allah? Kepada Allah, bukan kemudian malah menjadi perdebatan-perdebatan seperti ini. Bapak salamukan Allah. Satu kali ada teman saya baca salawat. Dia kalau baca salawat pasti kalimatnya begini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Langsung nangis. Yang satu lagi kesel dia, pakai Sayyidina. Sayyidina itu bid'ah. Teman kita baru 3 kali baca salawat dan nangis, dia masih mikir, ini bid'ah ini bid'ah ini bid'ah ini. Coba lihat. 2 orang beramal, satu pakai kolbu, satu pakai pikiran. Hasilnya beda. Hasilnya beda. Yang pertama, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salamku, salam rinduku kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah salawatnya para sahabat. Abu Hurairah menyebut Nabi dengan sebutan Khalili. Khalili artinya kekasihku, my love. Kita nggak tahu apakah beliau memanggil istrinya Khalili, Khalilati, kita nggak tahu. Tapi yang kita dapatkan riwayatnya, beliau ketika hendak makan pun ingat Nabi. Apa kata beliau? Ma'akala Khalili. Kekasihku Muhammad SAW tidak pernah makan ini, tapi aku makan ini. Nabi sudah wafat, tapi masih hidup di kolbunya. Makanya Umar, karena pakai kolbu, memarahi setiap ada orang yang mengatakan Muhammad mati. Itu dia marahi. Kenapa? Itu kalimat yang tidak sopan. Dan dia mengancam membunuhnya. Apakah begitu disebut ahli bid'ah? Ada yang berani mengatakan Umar ahli bid'ah? Pasti Syiah. Pasti itu kelompok yang menyimpang. Pasti itu kelompok yang disebut Rafidhah. Orang-orang yang membenci para sahabat-sahabat kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara yang dimuliakan Allah. Jadi ini kajian sebenarnya pengantar kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah, meringkas dari kitab Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi meringkas kitab Imam Ghazali Ihya-Ulumuddin. Siapa ini mereka bertiga ini? Kita mulai dari yang belakang, yang pertama tadi kita sebut, Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah ini imam bermazhab Hanbali. Hanbali itu cikal bakal ini munculnya Salafi. Jadi ternyata masa lalu Salafi itu punya tokoh sufi, ahli hadis. Siapa dia? Ibnu Qudamah. Ternyata keluarga Ibnu Qudamah ini pernah belajar kepada Imam Abdul Qadir Jilani. Ibnu Qudamah yang pengarang kitab Al-Mughni, ya. Misalnya, ini beda orang ini ya. Ibnu Qudamah yang ini dengan yang itu. Beliau bersama dengan Imam Ibnul Jauzi ngaji kepada Al-Imam Abdul Qadir Jilani. Siapa itu? Pendiri Thariqah Qadiriyah. Ya? Thariqah Qadiriyah. Berapa hari mereka ngaji? Cuma 40 hari, ternyata Imam Abdul Qadir Jilani wafat. 2 imam ini, imam Salafi, imam Ahlus Sunnah, imam Ahli Hadis. Ternyata belajar kepada seorang pendiri Thariqah Sufiyah. Orang ini berdua punya muridnya itu adalah gurunya Syekh yang bergelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya Ibnu Taimiyah tidak anti dengan apa yang disebut dengan tasawuf, tarekat. Itu dia nggak anti. Dia cuma anti jika tasawufnya itu bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah, versi dia. Karena akidah Ahlus Sunnah itu manhajnya ada beberapa. Dia membangun sebuah inovasi baru, membantah kajian sifat 20, Allah wujud qidam baqa. Dia buat metode baru namanya At-Tauhid As-Salasah, ya, Usulus Salasah. 3 tauhid, rububiyah, asma wa sifat. Itu gak pernah ada di zaman sebelumnya secara manhaj, secara materialnya gak ada. Baru yang membuat Ibnu Taimiyah, melahirkannya.
Namun secara maknawi istiqra'i kata mereka ini mungkin ada, wallahu alam ya. Nanti kita bahas di waktu yang luas insyaallah. Makanya Ibnu Taimiyah yang bergelar Syekhul Islam tidak pernah anti tarekat sufi. Ini perlu digarisbawahi. Bahkan beliau pengamalnya. Imam As-Safadi salah satu pengikut Ibnu Taimiyah, tapi juga sufi, mu'arrikh, muhaddis. Jadi orang itu dulu multi talent. Beliau menghikayatkan suatu kali Imam Ibnu Taimiyah setelah sholat subuh menunggu syuruk, beliau membaca Al-Fatihah 40 marrah, 40 kali. Pertanyaannya sebelum kita nanya ke Imam Safadi, Nabi pernah ngamalin itu enggak? Enggak atau enggak tahu? Beda loh ya. Sahabat pernah ada riwayat begitu enggak? Ya, maksurat. Maksurat itu kan kumpulan imam. Syekh Hasan Al-Banna, Habib Abdullah Al-Haddad, Abdurrahman bin Umar Al-Attas misalnya. Siapa lagi? Ada Hizb Bahar. Itu kumpulan imam. Pertanyaan saya, jika ada seorang imam meramu satu amalan dari Quran dan Sunnah, itu bid'ah enggak? Kalau kita mikirnya di sana, si pengamal sudah larut baca Al-Fatihah, kita masih bingung, ini apa lagi yang diamalin ya? Kemudian Ibnu Taimiyah ditanya, kenapa engkau membaca Al-Fatihah 40 kali? Apa jawaban beliau? Supaya Allah membukakan kepadaku pemahaman tentang satu ayat yang aku buntu membacanya. Likay yaftahallahu li, supaya Allah memberikan aku futuh. Futuh itu semacam penyingkapan rohani, penyingkapan intelektual, supaya bisa memahami ayat-ayat yang rumit. Kalau bahasa orang sini kali tawasul ya, tapi tawasul versi orang NU kayaknya beda deh dengan tawasul versi Ibnu Taimiyah. Tawasul orang NU itu kan lengkap, mulai dari ila hadrati itu sebenarnya bukan tawasul ya. Kirim Fatihah ke seseorang itu bukan tawasul, itu namanya ihda'us shawab, mengirim Fatihah, ngirim ayat, ngirim bacaan. Itu beda bab. Ibnu Taimiyah tidak menolaknya, Ibnu Taimiyah mempercayainya. Yang ingin memahami ini dengan baik, baca, ini sering saya sarankan di mana-mana, kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnu Qayyim, sudah diterjemahkan di bab tentang apakah amal orang hidup sampai kepada orang mati, dari bacaan, perbuatan, dan sedekah harta, bahkan haji, umrah, sampai ke orang mati. Beliau mengatakan sampai, bukan boleh lagi, sampai. Siapa yang ngomong? Ibnu Qayyim, gelarnya Syekhul Islam ya. Ini perlu diketahui sebenarnya. Jadi Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Taimiyah ini nggak seperti yang kita bayangkan. Teksnya jelas, teksnya Majmu' Fatawa ini sekarang kan lagi rame ya. Orang mengklaim bahwa Ibnu Taimiyah begini-begini, ternyata enggak. Teksnya banyak yang menyebutkan yang berbeda dengan apa yang kita kira. Ibnu Taimiyah ini berguru kepada gurunya ini beberapa ya, dan merupakan murid-murid dari Ibnu Qudamah dan Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi berguru kepada Abdul Qadir Jilani. Maka jangan heran orang seperti Ibnu Taimiyah, imam salafi, beda dengan, mohon maaf, salafi hari ini. Beliau suka wirid. Habis sholat duduk dulu, bukan langsung terbang gitu ya. Yang meriwayatkan siapa? Muridnya Imam Safadi. Ini lucu ya, ngambil saf depan, set. Di belakang imam lagi ya. Habis itu imam baru doa, dia pergi. Sopan gak tuh? Kita uji seberapa banyak kamu ikut salaf. Ya. Syekh bin Baz, guru dari guru saya, itu menulis buku tentang adab-adab sholat. Nyampe di bab Jumat, bab jamaah. Apa kata beliau? Kalau orang sudah ngumpul banyak, jangan coba-coba kamu buruk adab. Apa buruk adabnya? Melangkahi riqaban nas. Oh, dicari, lihat, wah ada yang kosong nih, cari. Adab lebih tinggi daripada cuma ngejar pahala sunnah. Adab itu wajib. Akhlak. Apa kata Nabi? Orang masuk surga bukan karena dia masuk saf 1 atau 2. Kata Nabi SAW, aksaru, ya, kebanyakan orang masuk surga
Apa? Karena al-khuluq, husnul khuluq. Hadis ini sahih Muslim. Karena bagus akhlaknya. Maka dakwah-dakwah kita mesti marah ke sana. Ini yang kita sebut menata kalbu. Nah, Imam Ibnu Taimiyah itu sebenarnya dia sedang menata kalbunya, cuma mungkin belum ketemu guru yang pas. Tapi Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan ketika dia masuk penjara bagian-bagian akhir hayatnya, lalu ada Ibnu Qayyim, mereka kemudian hanya sibuk zikir, salat, zikir, salat, zikir Quran. Bahkan Ibnu Taimiyah disebutkan khatam Al-Quran itu lebih dari 70 kali dalam salatnya. Itu semuanya dalam salat. Salat yang ini khatam, salat ini khatam gitu. Makanya menjadi seorang yang dekat kepada ahli qalbu. Ternyata di tahun sebelum 709 beliau pernah bertemu imam ahli qalbu bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan mereka sepakat tentang tasawuf tapi tidak sepakat mengenai beberapa amalan tarekat. Itu beda. Bisa bedain? Sepakat mengenai tasawuf, ilmu qalbu, tapi tidak sepakat mengenai beberapa amalan tarekat. Kenapa? Beberapa amalan tarekat itu kadang-kadang bertentangan dengan ilmu fikih. Beberapa, contoh, beberapa tarekat di negeri kita ada sholatnya macam-macam. Ahli fikih gerah dengan itu. Sholat Lailatul Qadar, ya. Sholat apa lagi? Sholat birrul walidain. Tapi itu kemudian sudah diperjelas oleh ada ulama muda, tapi di atas saya umurnya dan ilmunya di atas saya juga, yang baru tamat dari Al-Azhar, Dr. Luqman Al-Hakim, ya, yang dari Lombok itu. Silakan belajar ke beliau. Beliau ahli hadis, juga mengerti fikih dengan sangat baik. Pemahaman Syafi'iyahnya sudah sangat matang dan nulis 500, sekitar 500 khamsumiyah salat dalam mazhab Syafi'i. Jadi ternyata dibuka semua kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih, ketemu sekitar berapa? 500. Jangan-jangan sholat birrul walidain ada di situ. Namun itu mazhab Syafi'i. Kok bisa beda dengan yang lain? Ya, ternyata Bapak Saudara makan Allah, aliran-aliran pengamal qalbu ini juga ada mazhab-mazhabnya. Kita sebut, jika di fikih disebut mazhab, dalam ilmu qalbu disebut thariqah. Ya, disebut thariqah. Ada yang jadi masalah di kalangan mereka. Mereka ini karena tidak semuanya ahli hadis, ahli thariqah itu, ahli tasawuf itu. Kadang-kadang menggunakan hadis-hadis tidak sahih untuk menunjang ilmu qalbu. Wajar, kita maafkan. Kenapa? Karena tidak semuanya ahli hadis. Kenapa mereka tidak banyak ke ahli hadis saja gitu ya? Contoh, ada sebuah hadis tapi maknanya benar. Ini permulaan daripada menata qalbu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini secara ilmu hadis, bukan hadis. Ya. Ini perkataan siapa? Siapa yang kenal dirinya, kenal Rabbnya, kenal jiwanya, kenal Rabbnya, kenal hatinya, kenal Rabbnya. Ada yang menyebut Ali bin Abi Thalib. Ternyata kita cek nggak ada, ya. Terus apa lagi? Siapa dong? Kita udah bolak-balik, ternyata ketemu kutipannya dalam dua kitab Imam Nawawi dan Imam Suyuti. Di Imam Suyuti diperjelas. Ini perkataan seorang imam yang ujung namanya sama dengan saya. Nama saya yang sama dengan beliau, ya, bukan beliau sama dengan saya. Imam Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Ternyata ahli hadis dari kalangan ulama salafus saleh, tabi'ut tabi'in. Yahya bin Mu'az Ar-Razi, beliau ini ulama qalbu, ahli riwayat, suka mengatakan kalimat-kalimat yang unik. Salah satu kalimat yang unik adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka akan kenal Rabbnya. Kalimat ini, kata Imam Nawawi, kalimatnya benar, tapi jika disebut perkataan Nabi tidak benar. Loh, kok ada begitu? Ya, banyak hadis palsu itu isinya benar, tapi jika kita katakan hadis Nabi, itu jadi nggak benar. Contoh, an-nazafatu minal iman. Tuh, dicontohin tuh ya. Kebersihan bagian dari iman. Itu hadis nggak? Enggak. Itu mahfuzat. Mahfuzat apa arti mahfuzat? Petatah Arab. Hadisnya mana? At-tuhur syatrun iman. Kesucian itu separuh iman. Itu baru ada hadisnya. Barangkali ini penjelasan hadis. Dikira itu hadis.
Selevel Imam Ghazali masih kena, coba. Apalagi yang bukan Ghazali. Ya. Makanya orang-orang nggak paham yang buruk adab terus ngejek Imam Ghazali. Imam Ghazali itu hidup di zaman yang bukan nggak ada digital. Kitab-kitab belum dicetak. Nggak bisa di copy paste. Copy pas ya, begitu ya, salin. Kita kan begitu. Sekarang orang sampai S3 itu begitu modelnya. Ya. Makanya tadi saya mau nulis disertasi dalam bahasa Arab, kata dosen saya, gak usah. Karena kalau pakai bahasa Arab bahaya. Gampang mencapel, Pak. Sekarang sudah banyak aplikasi dalam bahasa Arab, tinggal copy. Maka kalau ada orang yang disertasi Arabnya tebel, kita curiga. Copy paste itu ya. Tapi nggak selalu ya. Imam seperti Imam Ghazali bisa keliru, tapi jangan salah, dia sudah mengkoleksi puluhan ribu hadis dan wafat Sahih Bukhari di dadanya. Ya. Saya kalau ada orang nanya hadis, apakah saya tahu langsung hadisnya? Walaupun sudah lebih dari 10 tahun mengkaji hadis sampai hari ini, tetap ada hadis yang saya nggak tahu. Kenapa? Meskipun sudah ada Google, justru itu memudahkan. Ada aplikasi ini, kalau nggak tahu cara ngeceknya, bisa kacau. Imam Ghazali hidup di zaman yang nggak ada itu, bisa ngumpulin hadis 10 ribuan. Yang ditulis di Ihya Ulumuddin sekitar 5.000, kurang dikit. Belum lagi kaul-kaul asar ulama, kalau dikumpulkan lebih dari 10.000, nggak ada Google, nggak ada buku cetak, nggak ada komputer. Canggih nggak tuh orang? Lalu ketemu hadis palsu. Orang yang nggak paham, dia mengira Ghazali ini bego gitu. Ghazali ini jahil, Ghazali ini ahli bid'ah, suka hadis palsu, doyan nama hadis-hadis kadzab. Apakah begitu? Enggak, ya, enggak begitu. Yang ngomong itu ternyata bisa dipastikan dia belum selesai baca Sahih Bukhari. Biasanya, jarang ya, 1-2 paling. Apalagi baca Ihya Ulumuddin. Paling dia baca karya orang tentang Ihya Ulumuddin. Saya karena mendengar begitu langsung teliti bukunya, ketemu sekira 300-an hadis. Emang hadisnya palsu. Kalau hadisnya ada 5.000, buang 3.000, jadi berapa? 4.700 masih bisa dipakai. Sahih, Hasan dan Dhaif masih bisa dipakai. Yang palsunya buang. Ya. Kenapa kita nggak begitu? Karena kita nggak baca, itu aja problemnya. Jadi siapa yang coba-coba ngejek Imam Ghazali berhadapan sama kita? Ya. Kita mewarisi ilmu Imam Ghazali dan kita menganggap seperti Syekh Al-Buti mengatakan, Zafrul Ghazali, kuku Imam Ghazali lebih afdal daripada Al-Buti. Al-Buti itu ayah dari guru saya. Saya berguru ke anaknya Syekh Taufik Al-Buti. Jika ayahnya yang kealimannya di atas kita jauh, yang sering debat sama Syekh Albani dulu, ya, makanya Syekh Albani gak tahan tuh ya di Suriah. Udah debat terus sama ulama Suriah, salah satunya Syekh Al-Buti. Menilai dirinya tidak lebih baik daripada Imam Al-Ghazali. Bahkan kuku Ghazali lebih baik daripada dirinya. Saya setelah baca karya Imam Syekh Al-Buti, saya menganggap, ya Allah, kukunya Syekh Al-Buti lebih baik daripada Ar-Razi. Antum bisa bayangkan ya? Lalu karena keilmuan itu rapuh sedikit, kita nggak akan tolak Imam Ghazali. Oke, kembali ke yang tadi. Jadi hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu bukan hadis. Namun ada satu bab. Ada nama imamnya Al-Imam Ibnu Arabi. Imam ini ahli hadis, tapi orang-orang yang benci tasawuf akan menyerang beliau sehingga berhasil. Lalu menukil teks-teks yang tidak berasal dari beliau untuk mengatakan Ibnu Arabi adalah orang-orang yang seperti Syekh Siti Jenar. Ternyata Syekh Siti Jenar pun beritanya nggak benar. Berita orang tentang Syekh Siti Jenar nggak benar juga. Jadi ternyata dari dulu Syekh kami, Syekh Badid Said Al-Laham mengatakan ahli hadis dulu, ulama-ulama dulu, ketika berbicara ilmu hakikat ma'rifatullah, ilmu tasawuf, ilmu qalbu, mereka punya resiko. Apa resikonya? Hoax. Orang-orang nanti akan buat cerita palsu tentang beliau. Ghazali korban. Yang paling parah Ibnu Arabi. Maka selevel Ibnu Taimiyah mengkafirkannya. Selevel Ibnu Taimiyah mengkafirkannya, bayangkan. Tapi Imam Subki tidak. Imam Subki justru mengatakan Ibnu Taimiyah yang keliru. Ibnu Taimiyah mengatakan yang ragu tentang kekufuran Ibnu Arabi dia kafir.
Tuh, bayangkan bagaimana orang-orang itu emosional dalam beragama. Imam ini simbol ulama-ulama ahli qalbu. Menulis kitab yang ajib judulnya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Tapi kitab itu disisipkan oleh beberapa orang bahwa Ibnu Arabi mengatakan hal-hal yang tidak pantas tentang Allah. Apa itu? Bersatu, manunggaling, kaulo Gusti, agak gitu-gitu ya. Bersatu dengan Allah. Ternyata nggak ada. Ibnu Taimiyah sendiri nggak konsisten ketika mengkritisi Ibnu Arabi. Nah, ini nggak jadi menata kolbu deh ya. Baru ilmu tentang menata kolbu atau ilmu tentang orang-orang yang menata kolbu. Baru orang-orangnya, tokoh-tokohnya. Gak apa-apa lah ya. Ini baru pengantar. Ibnu Taimiyah ketika menuduh Ibnu Arabi As-Sufi Al-Muhaddis Al-Kabir, dia nggak konsisten. Dia mengatakan Ibnu Arabi Imam Al-Hulul, Ittihad, Wahdatul Wujud, tiga. Padahal tiga hal ini beda. Hulul itu hamba didatangnya oleh Tuhan sehingga jadi kayak air masuk ke dalam gelas, sehingga menyatulah air dengan gelas. Masuk hulul, masuknya Tuhan kepada zatnya hamba. Itu hulul. Kalau ittihad, hamba naik kemudian nyatu kepada Tuhan. Kalau wahdatul wujud, tidak ada hamba, tidak ada Tuhan. Yang ada cuma Allah. Tiada dia, tiada kamu, tiada aku. Yang ada cuma dia. Maka aku adalah dia. Tuh kacau lagi kan? Saya udah cek, satu pun tidak ada teks Imam Ibnu Arabi di Futuhat Makkiyah, ada 9 jilid yang menyebut tentang ajaran itu. Justru beliau anti dengan itu. Apa kata beliau? Man qala bil hulul fadinuhu ma'lul. Yang mengatakan bersatu hamba dengan Tuhan, dengan Allah, agamanya ma'lul. Apa arti ma'lul? Cacat, dan itu nggak bisa disembuhkan. Ini yang kita sebut kebatinan. Orang-orang kebatinan itu susah nyembuhinnya. Ciri-ciri ngajinya sama, dia kajiannya dimulai dengan kajian diri juga, tapi banyakkan pertanyaannya ya, ini itu. Mereka mengira dengan begitu sudah jadi waliullah. Satu kali terjadi dialog saya dengan seseorang yang dia membuat filosofi namanya rukun 13. Bukan rukun 13 sholat. Apa kata dia? Kau faham ini, kau jadi wali. Ya, pas saya cek, ini aku udah tahu dari dulu. Berarti aku udah jadi dari wali dari dulu. Enggak jadi wali, paling jadi wali murid. Cuma paham di akal, nggak jadi wali. Kewalian itu makom qalbu, bukan makom akal ya. Bapak saudara makan Allah. Imam Ibnu Arabi ini bermimpi dalam Futuhat Makkiyah, dia mengatakan, aku bermimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mimpi ini ternyata di hadis Muslim dikatakan, hadis Sahih Muslim. Sisa-sisa kabar gembira, hiburan nubuat dari Nabi. Apa? Ar-ru'ya as-salihah. Mimpi yang indah. Mimpi yang paling indah adalah bertemu Rasulullah. Dan Nabi mengatakan, hadis Sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan banyak sekali. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Yang mimpi ketemu aku dalam tidurnya betul-betul melihatku. Ibnu Arabi sadar dia, ini mimpi pasti benar. Maka di dalam mimpinya dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya belajar hadis dan orang-orang ahli hadis sekitar saya mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, kenal Rabbnya. Itu bukan perkataan engkau. Benarkah begitu? Nah, ini metodenya agak aneh nih, unik kan? Dulu nggak ada Google soalnya ya. Jadi Google ini Google Kolbu. Apa kata Nabi dalam mimpinya? Nah, itu perkataanku. Lalu dia bangun. Secara ilmu hadis tetap itu bukan hadis Nabi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, bukan hadis Nabi. Tapi Ibnu Arabi punya adab kepada Rasulullah. Apa adabnya? Dia setelah mendengar Nabi, dan Nabi mengatakan, siapa yang melihatku dalam mimpi, dia betul-betul melihatku. Ra'al haq, dia melihat kebenaran. Maka setiap kali dia nulis man arafa nafsahu, dia tulis qala Rasulullah. Itu sama dengan bedanya, dia sayangnya cuma menyebutkan di satu tempat. Beda dengan Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, ketika membahas hadis-hadis yang ditemukan dalam mimpi, dia menyebutkan, berkata fulan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam, aku bertemu Nabi dalam tidur. Berkata. Itu kita sebut
hadis manamiyah, hadis-hadis mimpi. Hadis-hadis mimpi bukanlah hadis yang kita maksud dalam ilmu hadis. Jadi nggak boleh dijadikan dalil. Kalau ada orang punya pengalaman itu cukup adab dia. Nah, tapi itulah musibah kemudian kepada Ibnu Arabi, sehingga orang mengira dia tidak ahli hadis. Saya sudah cek, saya punya sanad Sahih Sunan Tirmizi, Al-Jami' As-Sahih Imam Tirmizi. Dari jalur Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, jadi kita ngambil dari murid-muridnya. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab At-Tali' As-Sa'id menulis dalam sanadnya dari jalur Imam Ibnu Arabi, ahli hadis ternyata. Nyampe ke Imam Tirmizi, nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya khawatir orang-orang yang sekarang mengatakan Ibnu Arabi ini kafir, zindik, sufi. Tiadalah sufi kecuali zindik. Itu kan ada kan yang ngomong gitu? Tahu nggak siapa orangnya? Cari tahu ya. Tiadalah tasawuf kecuali kezindikan. Dia ngomong begitu. Tiadalah sufi kecuali dia seorang yang zindik. Dan kayaknya dia bahagia ngomong gitu. Orang-orang ini bahagia setiap kali mengatakan kalimat-kalimat kebencian di lidahnya. Kebahagiaannya adalah ketika ketemu yang busuk-busuk itu. Zindik itu kalimat kebusukan. Bedanya kalau busuk di hidung baunya ada. Kalau busuk di lidah didengar gak enak. Enak gak ngomong orang zindik, sesat? Gitu enak gak? Gak enak. Tapi dia ngomong begitu. Dan dijadikan itu di atas mimbar-mimbar yang suci. Ya. Saya khawatir orang itu nggak punya silsilah keilmuan kepada Rasulullah seperti Imam Ibnu Arabi. Bapak saudara makan Allah. Jadi ahli-ahli qalbu dulu itu mereka ahli zikir, ahli fikir, ahli hadis. Maka dulu disebut al-muhaddis as-sufi. Ya, al-muhaddis ahli hadis lagi sufi, juga seorang sufi. Siapa lagi? Imam Ibnu Asakir, Imam As-Subki. Banyak sekali ya. Terlepas dari itu, apa kata mereka? Ini penutup kajian kita. Man arfa nafsahu faqad arfa rabbahu. Siapa yang kenal Rabb dirinya, maka kenal Rabbnya. Jadi, kalau kita mau kenal Allah lewat buku, itu cuma ada teori falsafah. Teori-teori. Mau itu sifat 20, mau itu pakai tauhid yang 3, sama. Itu semua teori. Kalau masih berteori memikirkan Allah, saya jamin lelah, capek. Apalagi kalau sudah meyakini di mana Allah. Ya salam, kamu akan capek sampai akhir hayatmu. Akan lelah sampai matimu. Kenapa? Kalau seandainya Allah itu bertempat, tentu dari dulu sudah bisa ditemukan. Karena apalagi disebut di langit. Dan Allah menantang famfudu ya, dalam Al-Quran. Jika kamu sanggup untuk menembus langit, famfudu, maka tembuslah. Seandainya Allah di suatu tempat, tentu Allah bisa dikejar. Mereka mau coba-coba mikirkan Allah. Coba buang itu semua. Kajian-kajian mengenai itu ditaruh dulu deh ya. Itu ada pembahasan khususnya. Sekarang siapa yang kenal dirinya? Kenal dirinya dengan apa? Kalau kita coba ingat-ingat, ternyata kita nggak bisa ingat Allah, toh? Ada yang bisa ingat Allah nggak? Ada yang ingat zat Allah seperti apa? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat Pak? Seperti apa Pak wajah Allah Pak? Ya, nggak ada yang ingat. Oke, nggak usah, itu jauh sekali. Ada yang ingat waktu dulu di dalam air ketuban, di rahim ibunya? Ada yang ingat? Waktu lagi keluar dari rahim ibunya ada yang ingat? Setahun 2 tahun pertama ada yang ingat? Tidak ada yang ingat. Bagaimana mungkin dia bisa mengingat kejadian-kejadian sebelumnya? Sedangkan bertemu Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu? Dan mereka semua mengatakan bala syahidna, kami menyaksikan engkau ya Allah. Itu terjadi sebelum ditiupkan roh, sebelum kita masuk ke alam janin, sebelum kita masuk ke alam fana ini, alam dunia ini. Hari ini kita tidak ada yang ingat bagaimana kita dulu di alam rahim. Kemudian tidak ada yang ingat 1 tahun 2 tahun pertama. Bagaimana mengingat sebelumnya? Kenapa? Karena kita ingatnya pakai ini. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu ya. Allah itu diingat bukan pakai ini. Allah itu diingat pakai kolbu. Karena kolbu itu dulu yang pernah bertemu Allah. Nama lain dari kolbu ruh. Nama lainnya akal. Nama lainnya nafs. Ruh, jiwa, diri. Ya.
akal. Itu semua sama, barangnya sama, sebutannya beda karena penyebutannya dengan fungsinya. Jika kita menyimpan satu memori, suatu file di flash disk kita ada 7 yang kita simpen, misalnya disertasi di satu flash disk, yang kerjaan sini. Masa mau cari disertasi tapi di flash disk yang ke-7, bukan yang pertama? Ketemu nggak? Nggak. Memori tentang Allah itu nggak ada di sini, adanya di. Maka Allah tetap menyebut mengingatku, zikr. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, sebut namaku, sebut Allah sebanyak-banyaknya. Masih uzkuru. Arti pertamanya sebut, arti keduanya ingat. Kita sudah sepakat tadi, Allah nggak bisa diingat pakai memori yang ada di sini. Tapi memori qalbiyah, ruhiyah, aqliyah, nafsiyah bisa. Bisa, ya. Pernah melihat ada orang nangis kita berzikir? Terus kita mikir, kenapa aku tidak menangis? Pernah malam takbiran ngelihat ada orang nangis? Itu dia rindu Allah apa rindu kampung? Yang mana, Pak? Rindu kampung. Kampung badan ini, kampung fisik ini, kampung memori ini. Bayangkan, hanya mengingat kampung yang tersimpan dalam memori ini, kita bisa nangis. Bagaimana jika orang itu ingat memori dia bertemu Allah yang tersimpan di rohnya, di jiwanya? Bisa pingsan. Maka Al-Hasan Al-Basri dibacakan satu ayat yang menyebut nama Allah, langsung pingsan. Sampai kemudian kalbunya kuat, baru gak pingsan-pingsan lagi. Al-Hasan Al-Basri, ya. Ini menolak Ibnu Taimiyah yang mengatakan gak ada ulama salafus saleh yang jika berzikir baca ayat terus pingsan. Gak ada. Ada, itu riwayatnya sahih, ya. Bisa kita buka dalam tafsir-tafsir yang ma'tsurat, yang berriwayat. Nah, Bapak Saudara makan Allah. Lalu, ini bocoran sedikit saja tentang makna kalimat ini supaya masuk ke tema kita. Siapa yang mengenal dirinya yang mana? Bukan diri yang fisik, bukan diri yang bergelar-gelar itu, bukan diri yang sudah keriput sebagian, ya. Yang dulunya kecil, gede, sekarang sudah mulai beruban, sekarang sudah mulai ringkih. Bukan itu. Bukan mengenal tubuh yang itu. Yang dulu nggak punya jenggot, sekarang berjenggot. Bukan tubuh yang itu. Tapi mengenal diri yang qalbiyah, yang rohaniyah. Nah, karena waktunya pendek, jadi saya hanya mengajak. Jika ingin mengenal Allah, maka kenallah dari yang bagian itu. Bagian qalbu, jangan kenal dari bagian sini. Jadi jangan pikirkan Allah, tapi rasakan Allah. Nah, dengan itu kita bisa merasakan bagaimana Allah itu sebenarnya. Sampai jam berapa? Nah, kita mau lanjutkan setelah sholat. Oke, Bapak Ibu Saudara makan Allah, setelah sholat jika ada tanya jawab, boleh silakan temanya apa saja, tapi usahakan yang berkaitan. Kalau saya sanggup saya jawab, ya. Semoga Allah meridhai kita, semoga Allah mengampuni jika ada kalam-kalam kita yang tidak diridhoinya. Allahumma asturna bisitrikal jamil, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jami'in, wa ba'd. Bapak Saudara makan Allah, insya Allah di bulan depan kita akan mulai membuka kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mukhtasar artinya ringkasan terhadap kitab yang merupakan juga ringkasan, namanya Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin itu boleh diartikan minhaj, tata cara atau manhaj atau sistem, metode. Qasidin, orang-orang yang berniat, yang punya maksud, punya kesadaran untuk mengenal Allah, mencapai keridhaan Allah. Itu ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, ya. Jadi siapa yang meringkas? Pertama Imam Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ini mengkritik Ghazali tapi mengakui ilmu Imam Ghazali. Beliau imam ahli hadis palsu.
Jadi kalau beliau sudah ngomong satu hadis ini palsu, kita percaya. Kecuali ada beberapa hadis yang kemudian sudah direvisi oleh beliau sendiri ya. Kemudian diringkas lagi karena kitabnya masih agak tebal, diringkas lagi oleh Imam Ibnu Qudamah yang merupakan imam yang bermazhab Hanbali sama dengan Al-Jauzi, sedangkan Imam Ghazali Syafi'i. Jadi ternyata dalam mazhab rohani orang-orang itu bisa saja beda secara fikih, tapi rohaninya sama, satu frekuensi. Misalnya, saya ketemu dengan teman saya bermazhab Maliki. Mazhab Maliki tidak menjaharkan basmalah dan tidak kunut subuh. Kalau berwudu, usap kepalanya semua. Itu mereka ternyata mempunyai ajaran zikir, tata cara zikir yang sama dengan yang saya pelajari dengan orang-orang di sini. Ternyata pas kita cek silsilahnya ke atas ketemu. Jadi bisa aja kita cara fikihnya beda, tapi secara qalbunya sama. Maka mazhab fikih tidak menentukan mazhab rohani. Cara beramal fikih tidak menentukan cara beramal rohani. Ya. Nah, ini Imam Ibnu Qudamah meringkas hadis-hadis dhaif yang palsunya sudah dibuang, tersisa hadis-hadis yang sahih, hasan, atau dhaif yang sudah naik atau bisa dipakai. Nah, jadi apa isinya? Isinya tentang bagaimana cara menata kalbu. Misalnya kita, kok saya kalau sholat merasa kayak dipandang orang ya, bukan merasa dipandang oleh Allah. Nah itu ada caranya nanti ngobatinnya. Ada di situ, di kitabnya ya. Kemudian juga ada misalnya tata cara menghilangkan, kok saya ada teman yang dapat anugerah sesuatu, mungkin pangkatnya naik, dia dapat gaji naik, atau dia lebih terkenal dari saya, terus kok saya nggak seneng ya, ada perasaan nggak nyaman. Nah itu bisa diobatin. Diobatinya bisa dengan, jadi ada tips-tipsnya boleh jelaskan, kemudian baru masuk ke amalan-amalan kalbunya. Ya, bahkan sebelumnya ada proses yang disebut diagnosa. Jadi mirip-mirip kayak kedokteran. Pertama dia diagnosa dulu, lalu dicari tahu ini yang mana, jenisnya penyakit yang mana. Nah, semuanya itu ada dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Teman-teman yang anti tasawuf menyebut kitab ini Tazkiyatun Nafs, tapi wallahi demi Allah ini kitab tasawuf. Ya. Jadi ternyata orang yang nggak mau mengistilahkan kitab tasawuf sama aja, cuma beda nama. Saya dialog dengan guru saya dulu namanya Syekh Ahmad Darwis, ahli hadis, yang punya situs judulnya Allah.com ya. Masih ada kayaknya ya. Itu ahli hadis, berjajar ke Syekh Abdul Aziz Al-Ghumari. Saya pernah tinggal sekitar sebulanan dengan beliau, habis itu beliau pindah. Apa katanya? Wah, bertasawuf bertarikat itu bikin orang takut dihujat orang. Jadi kamu gak usah ini dan segala macam. Kenapa? Kamu bertasawuf bertarikat nanti dihujat orang. Nah, namun sekarang kita bersyukur dengan adanya Ustadz yang dari Riau itu ya, Ustadz Uwas, dan beliau dengan gagah beraninya mengatakan saya bertarekat, akhirnya demam beberapa Ustadz bertarekat walaupun dia belum ngambil. Uwas mentalkin salah seorang calon presiden, demam, itu pada demam mentalkin, padahal talkin itu pakai sanad, harus dapat ijazah dari gurunya. Ini mentalkin aja. Jadi kayaknya beliau itu Allah kasih suatu anugerah maker juga ya, bikin tren gitu ya. Semoga Allah jaga beliau. Semenjak beliau mengatakan saya bertarekat Naqsyabandiyah, saya bertarekat Syathariyah, saya bertarekat Syaziliyah, itu rata-rata ustadz kemudian saya tanya. Jadi saya kebetulan juga termasuk tim di salah satu lembaga zakat yang mengirim dai keluar, namanya Cordova, Korps Dai yang dompet duafa. Kita nanya-nanya beberapa mereka, jadi kita tanya tentang pengetahuannya tentang keilmuan keislaman sampai di bab akidah, fikih, tasawuf. Sampai di situ saya tanya, bagaimana pendapatmu tentang orang ustadz yang bertarekat? Oh, dia paham maksud saya. Akhirnya, saya tidak bertarekat, saya tidak bertasawuf, tapi saya yakin ya ustadz itu punya alasan kuat, punya dalil kuat kenapa dia harus bertasawuf. Nah, kira-kira begitu. Maka semenjak saat itu kajian-kajian tentang zikir tarekat pun jadi ramai. Namun saya sudah lama mengkaji itu ya.
Kita sudah buka kajian ta'lim kitab-kitab hadis plus kajian tasawuf semenjak tahun 2008. Dari 2008 sampai sekarang udah berapa tahun tuh? 2019 ya. Udah ya, saya udah mengkaji. Jadi kita buka kajian hikam, kajian Ihya Ulumuddin. Udah lama ya, alhamdulillah. Semoga itu tanda ridho Allah taala. Amin ya rabbal alamin ya. Baik Bapak, Saudara yang Allah, sampai sebelum jam 8 kalau ada tanya jawab, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ustaz tadi menyimak ceramah Ustaz. Ada 3 yang ingin saya tanyakan. Kayaknya borong nih. Yang pertama mengenai tadi yang ada sahabat atau siapa tadi yang menambahkan doa selain doa yang 3. Iya. Kedua tahiyat dan redaksi pakai Sayyidina. Kalau pertanyaan saya, bukankah sholat itu ikut dan diikat dengan hadis as-salatu kama ra'aytumuni usolli? Ya. Artinya tidak boleh menambah dan mengurangi, itu bagaimana Pak Ustaz? Yang kedua mengenai kan banyak tarikan gitu ya, ada dan di dalam tarikan itu ada yang namanya sampai PA-nya sampai ke 7, kemudian sampai tambahkan daging, kemudian macam-macam. Pertanyaannya, bagaimana mengidentifikasi bahwa sebuah tarikan itu tidak menyimpang dari Quran Sunnah, dan bagaimana kriteria musyrik yang ideal, yang ideal, oke, ya. Yang ketiga yang terakhir, mimpi di pertemuan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak salah, Umar pernah bermimpi dengan Rasulullah. Kalau Umar mungkin kita percaya karena beliau melihat fisik Rasulullah dan bersama Rasulullah. Di mana ada Umar sudah Rasulullah. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita yang tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah tahu spesifikasi secara spesifik fisik Rasulullah, apakah mungkin kita bisa berpikir dan itu betul-betul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma sholli ala Muhammad. So, kok ingatnya ada yang terakhir 3 doang ya? Yang pertama tadi tentang menambah. Oke, pertanyaan pertama, bukankah Rasulullah SAW mengatakan sallu, ini hadis Bukhari, sallu kama ra'aitumuni sholli ya. Ternyata yang nanya udah hafal hadisnya ya. Sallu, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Enggak ada hadis sallu ka salati. Salatlah seperti aku salat, enggak kuat kita. Yang ada cuma sallu kama ra'aitumuni sholli. Karena sahabat itu banyak yang melihat Nabi, maka setiap sahabat punya cara mengenai salatnya. Ada sahabat yang hanya memandang secara fisik, ada yang sampai tembus ke dengan kolbunya, maka cara salat mereka beda-beda. Lalu bagaimana dengan hadis tadi? Ada sahabat yang tidak disebutkan namanya, hadis disebutkan rajulun, yang menambahkan bahkan mengganti Rabbana lakal hamd, itu di belakangnya diganti ya, hamdan thayyiban katsiran mubarakan, di dalam salat bahkan kok ada kalimat ini diganti. Itu bisa nanti untuk menjawab Sayyidina sekaligus. Lalu malah Nabi mengatakan Allah ya punya malaikat, ada sekitar 12 malaikat. Ternyata di hadis Imam Nasai disebutkan arbaun, bahkan salasun, arbaun. Kita ambil yang paling sahih itu yang 12 itu ya. Di hadis itu disebutkan bahwa ada 12 malaikat yabtadirunahum ayyuhum yabtadirunahum. Mereka berlomba-lomba bagaimana agar menjadi yang pertama mengangkatnya ke langit. Apa arti hadis ini? Bahwa Nabi membolehkan orang berekspresi dalam memuji Allah dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan bahasa kenabian. Dan ini disebut dengan hadis takrir. Takrir. Dalam ilmu fikih pun ini disebut fathun. Itu membuka. Membuka apa? Ruang untuk boleh menambahkan apa yang Nabi kasih ruang untuk boleh ditambahkan. Untuk bagian itu boleh. Tapi di luar itu kayak Fatihah kan nggak boleh ditambah. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in ditambahin. Iya kan ad'u, nggak boleh, ya, nggak boleh kita ngomong gitu. Itu satu ya.
Bagaimana dengan Sayyidina? Sayyidina itu hadisnya lebih kuat lagi. Ada kalimat ana sayyidu waladi Adam, Sahih Bukhari. Aku sayyid anak Adam. Namun ada satu imam namanya Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi ini temannya Imam Suyuti tapi lebih senior. Dia menulis dalam Al-Qaulul Badi' menambah Sayyidina dalam sholat bid'ah. Saya nggak tahu Syekh Albani itu apakah nukil pendapat Sakhawi atau emang ijtihad dia sendiri. Itu kita nggak tahu ya. Imam Sakhawi ngomong begitu, ternyata imam sebelumnya Taqiyuddin Al-Husni mengatakan menambah Sayyidina itu malah dianjurkan. Dan ahli hadis di ujung Maroko sana, di Tonja, namanya Ahmad Siddiq Al-Ghumari mengatakan pakai Sayyidina itu hampir wajib. Maka di zawiyah beliau setiap kali nyebut asyhadu anna Muhammadan itu ditambahin Sayyidina, asyhadu anna Sayyidana Muhammad. Ya, di daerah kita ada di Tebet tempatnya Bang Adi itu ya, nggak jauh dari situ ada zawiyah Raudhah. Itu ada sahabat kita Gus Nafis ya, sering mendatangkan syekh-syekh dari Arab yang ahli hadis, ahli zikir, ahli qalbu, ahli sanad. Salah satunya Syekh Abdul Mun'im. Dia punya om ya, paman besarnya lah, mengatakan bahwa pakai Sayyidina itu wajib. Siapa kamu gitu? Ahmad Siddiq Al-Ghumari ahli hadis yang terakhir digelari dengan Al-Hafiz. Hafiz artinya banyak hafal hadis. Jadi di ujung sana ada Syekh Al-Hafiz Ahmad Siddiq Al-Ghumari mengatakan bahkan hampir wajib. Tapi di bagian di Suriah, kemudian beliau pindah nih ke Yordan, Syekh Albani mengatakan bid'ah pakai Sayyidina. Lalu gimana nih? Adakah pertanyaannya ya? Adakah Nabi melarang pakai Sayyidina? Gak ada. Karena Nabi tidak melarang pakai Sayyidina dan juga gak nyuruh pakai Sayyidina, makanya ulama sepakat untuk tidak sepakat. Ya, mereka kenapa? Hadisnya ada, ana sayyidu waladi Adam. Aku sayyid anak Adam. Nabi menyebut Hasan Husain sayyidah syabab ahli jannah, sayyid. Ya, oleh karena itu muncul qiyas aulawiyah dalam bab adab. Qiyas prioritas, analog prioritas. Jika Hasan Husain dipanggil sayyid, jika siapa lagi? Tadi Umar juga begitu. Umar bahkan memanggil Bilal dengan maula. Maula itu sayyidi sama artinya. Anta maulana wa maula maulana. Jadi beliau menyebut kamu maulana, kamu maulana. Siapa maulana yang tuannya itu? Abu Bakar. Abu Bakar itu merdekakan si Bilal, maka mereka disebut maulana ya. Oh, sekarang kita dikatakan nyebut Sayyidina ke syekh sama dengan nyembah guru. Wah, astagfirullahaladzim. Kita biasa manggil guru itu maulana, sidna, syekhna, sidi. Bahasa Indonesianya tuan guru. Tuan guru itu sama, tuan itu sayyid. Kalau orang kayak syekh-syekh di negeri ini dipanggil tuan guru, masa Rasulullah nggak dipanggil tuan? Oh, masalahnya nih dalam sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kita cek, emang Nabi ngomong Allahumma sholli ala Muhammad itu dalam sholat? Enggak. Coba kita cek hadisnya pelan-pelan. Suatu kali Nabi didatangi oleh beberapa sahabat, dan sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, kami sudah tahu kaifa nusallimu alaik, kami ngerti gimana ngucapin salam kepada engkau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tuh. Tapi kami tidak tahu bagaimana kaifa nusalli alaik. Ini hadis Bukhari. Lalu Nabi mengatakan, qulu, bacalah oleh kalian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada kalimat sholatnya nggak di situ? Nggak ada. Maka orang yang mengatakan ini dalam sholat itu ijtihad dia. Apa arti ijtihad? Itu kreasi dia dalam berpikir. Karena nggak ada kan? Ini mesti dalam sholat bacanya, nggak ada. Yang memastikan wajib harus ikut ini, nama nambah itu bid'ah. Orang ini sudah membuat kebohongan atas nama Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah ngomong gitu. Dan saya yakin Syekh Albani nggak bermaksud begitu juga ya. Walaupun kita banyak beda dengan beliau. Saya yakin beliau nggak akan berbohong atas nama Rasulullah juga. Siapa sih yang mau berbohong atas nama Nabi? Mau orangnya ekstrim, mau orangnya agak sedikit toleransi, nggak mungkin ya. Gitu, Pak ya. Saudara, kalau
panggilan Sayyid itu kan memang di Arab di Mekah itu kan udah biasa gitu ya. Enggak biasa juga. Kalau ulama ya, ke ulama ya. Enggak, soalnya memang seperti Abu Bakar juga dipanggil Sayyidina Nabi gitu. Nah, tapi di dalam sholat itu kan tidak ada yang boleh diagungkan kecuali Allah SWT. Allahumma sholli ala, hati-hati ngomongnya. Oh, gitu ya. Apa arti mengagungkan? Agung itu bahasa Arabnya apa? Yu'azzim. Antum buka kitab hadis, buka Adabul Muhaddis, Adab Talibul Hadis. Nanti ketemu ada satu bab, satu nomor, ayyu'azzima syaikhahu. Apa terjemahannya? Mengagungkan gurunya. Itu ahli hadis mewajibkan kepada muridnya mengagungkan gurunya. Maka kita lihat Imam Bukhari dicium tangan dan kakinya oleh Muslim. Adapun pakai Sayyidi itu bukan bab. Jadi bedakan ta'zim dengan takdis, itu beda. Tapi ternyata takdis pun masih dipahami hampir mirip dengan ta'zim. Oke, terus apa ini? Satu mengagungkan, menghormati, satu mengkultuskan, itu beda. Pertanyaannya, coba tanya semua orang yang pakai sedina, apakah dia mengkultuskan Nabi Muhammad sebagai bayang-bayang Allah? Ada zat Allah dalam tubuhnya? Gak ada. Gak ada. Coba, apalagi kalau ada ustadz yang ngomong yang nambah Sayyidina berarti dia merendahkan Nabi. Coba, antum pakai sedina merendahkan Nabi? Justru mau? Ya, ternyata ustadz ini berfatwa tidak dengan ilmu usul fikih yang mumpuni. Gak, dengan ilmu usul fikih yang begini. Kalau nggak tahu, kenapa sih ngomong nggak tahu? Gitu. Akhirnya sekarang video itu masih ditonton, jadi antum bingung sampai sekarang. Ya kan? Video itu masih ditonton. Padahal dia sudah revisi di bulan depannya. Apa kata dia? Menambahkan sama dengan merendahkan Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nambahin Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran itu tidak bid'ah. Bagaimana nambahin Sayyidina? Dan menambahkan Sayyidina tidak ada bab takdis, itu cuma bab hurmah, menghormati. Oke, coba antum sebelum salawat kita baca apa? At-tahiyat, terus assalamu alayka, itu ta'zim bukan? Ta'zim. Kurang apa? Assalamu alayka ya ayuhan nabi. Nanti mazhab antum beda lagi nama Syekh Albani. Pakai assalamu alayka apa assalamu alayna? Atau assalamu ala nabi? Syekh Albani mengatakan salah pakai assalamu alayka. Yang benar assalamu ala nabi. Kenapa? Menurut dia Ibnu Mas'ud berkata, kami ketika Nabi wafat baca assalamu ala nabi. Kami. Maka dikembangkan oleh Syekh Albani mengatakan assalamu alayka ketika Nabi sudah wafat tidak boleh. Yang boleh pakai assalamu ala nabi karena sudah wafat. Ijtihad lagi, Nabi nggak pernah ngomong. Imam Syafi'i pakai hadis Ibnu Abbas, pakai hadis Abu Hurairah, semuanya pakai assalamu alayka, bukan assalamu ala nabi. Itu sudah ta'zim. Jadi mengtakzim, membesarkan, mengagungkan itu beda dengan mengkultuskan. Tambahan Sayyidina tidaklah mengkultuskan, tapi hanya Oke. Nah, jadi untuk menjual ini, mohon maaf, ini babnya bab fikih. Hati-hati. Ini bab fikih. Ketika dibawa ke bab akidah, ini kan itu. Jadi kadang-kadang kita kejebak. Jangan-jangan yang antum pikirkan itu banyak dipikirkan orang. Ya. Banyak orang mengatakan pakai Sayyidina itu kan mengagungkan selain Allah. Masuk sudah barang tuh ya. Ketika dikatakan oh iya ya, orang yang nggak mengerti mengatakan oh iya. Jadi dia gagal paham. Sayyidina babul adab, bukan babul aqidah. Ya. Gini aja. Kalau bingung pakai Sayyidina nggak usah pakai tuh. Ya. Karena babnya bab khilafiyah. Saya karena itu bab khilafiyah, kadang saya baca, kadang enggak. Kalau saya baca Sayyidina, berarti saya ngikutin Sidi Ahmad Ghumari, Taqiyuddin Al-Husni, imam pengarang kitab Hifatul Akhyar. Dia ngomong di kitab yang lain ya. Kalau saya nggak pakai Sayyidina, saya nggak ikut Albani.
Karena Albani nggak bermazhab, fikihnya nggak bermazhab, dia cuma punya satu sanad kepada Rasulullah lewat Syekh Raghib Tabbagh dalam hadis, satu sanad doang. Tapi fikihnya nggak ada mazhabnya dia. Dan dia menyebut sendiri dalam kitab Sifat Salat Nabi, ulama mazhab yang ta'assub itu kal an'am, kal bahimah, kira-kira begitu. Seperti binatang ternak. Di footnote lagi ditulisnya betapa hinanya dia menulis begitu. Ghafarallahu lahu, semoga Allah ampuni dia. Makanya konflik dengan Syekh Al-Buti, kelepek-kelepek juga. Ya. Debat masalah zakat niaga aja nggak beres. Syekh Albani itu peneliti hebat dalam ilmu hadis, tapi dia bukan ahli fikih. Maka ketika dia bahas fikih, la yu'tabar wa la yu'tamad, tidak dianggap. Imam-imam tuh banyak loh ya, imam-imam tuh banyak. Di mereka ahli banyak hal. Contoh, ada dua imam bernama Ibnu Hajar. Pertama Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami. Dua imam ini beda kepakaran. Ibnu Hajar Al-Asqalani kalau ngomong hadis dia yang didahulukan. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami ngomong fikih dia yang didahulukan, sama-sama Ibnu Hajar. Sama-sama ahli hadis. Satu gelarnya hafiz, satu gelarnya al-muhaddis. Hafal banyak hadis. Tapi kalau ngomong fikih, Ibnu Hajar yang kedua yang dipakai. Kalau ngomong hadis, Ibnu Hajar pertama yang dipakai. Syekh Albani itu seharusnya munsif, dia tahu diri. Begitu juga pengikut-pengikutnya seharusnya sadar. Syekh Albani itu nggak pernah kuliah. Nggak pernah kuliah formal. Sekolah satu madrasah, madrasahnya terbakar, terus pindah ke madrasah lain. Habis itu langsung dengerin kajian Syekh Baitor, Syekh Fulan, kemudian langsung masuk ke perpus. Udah, tapi jangan salah, baca bukunya banyak. Namun dalam tradisi ilmu hadis, membaca sendiri itu hanya nomor 8 dan paling rendah dalam strata belajar ilmu hadis. Paling tinggi namanya as-sama', menyimak guru, seperti antum hari ini, malam ini. Yang kedua qiraah, setoran. Yang ketiga ijazah, dia dapat ijazah 1. Terus yang nomor 8-nya al-wijadah, nemu baca kitab sendiri. Wijadah. Itu kalau sekarang dibalik di kampus-kampus. Di kampus kan balik, wijadah, baca buku, nemu, masukin gitu ya. Syekh Albani, saya mengakui beliau penelitian hadisnya sangat serius. Namanya manusia pasti ada kelirunya. Maka dikritik oleh salah satu yang pekritik paling baik itu dan objektif, tidak pakai hujat-hujatan, namanya Syekh Bashar Awad Ma'ruf, doktor profesor dari Irak. Muridnya Syekh Albani namanya Huwaini di Mesir, itu senang sama dia. Walaupun gurunya dikritik dia nggak marah. Kenapa? Karena kritiknya ilmiah. Jadi secara ilmiah, salah satu ahli hadis di Mesir, Syekh Said Mamduh pun mengakui di disertasinya dan dimasukkan sebagai al-muhaddis. Jadi kalau ada kita yang anti Syekh Albani, jangan sampai kemudian membenci, membabi buta. Akui dong dia ahli hadis, tapi bukan ahli fikih. Maka fatwanya nggak muktabar. Contoh, dia mengatakan bahwa perempuan pakai emas itu haram. Gimana tuh? Melanggar ijma kan? Dia nggak percaya itu ijma. Tarawih lebih dari 11 itu bid'ah. Maka dia membid'ahkan ulama-ulama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sesama salafi padahal. Maka rame itu ya di tahun 80-an, kok seingat saya itu rame. Sebar rame itu. Jadi sahabat-sahabat melakukan Allah, pendapat orang itu sebatas pendapat dia, selesai gitu. Jangan termakan oleh nanti dibawa persoal fikih terus dibawakan ke persoal akidah, enggak nyambung. Gitu ya. Pertanyaan antum berat sekali ya. Ya, yang kedua apa? Oke, mimpi. Berkaitan dengan mimpi, kalau Umar mimpi, oke lah dia ketemu Nabi. Oke, sekarang kalau Imam Malik ketemu Nabi, antum percaya enggak? Imam Malik wafat tahun 179 dan gak ketemu Nabi. Cuma ketemu Nafi' murid sahabat Nabi. Ibnu Umar baru ketemu Nabi. Jadi Nafi' aja gak ketemu Nabi, apalagi Malik. Apa kata Imam Malik? Diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dan riwayatnya sahih dalam kitab Al-Hilyatul Awliya, "Ma bittu lailatan illa wa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah aku tidur malam hari, menginap malam hari, melainkan aku menyaksikan Nabi. Akhirnya dia nggak bisa tidur banyak-banyak. Maka Imam Malik wiridnya nggak bisa tidur. Dia sholawat, baca hadis, kecuali waktu sakit dan kelelahan. Gimana mau tidur? Rasulullah di depan, merasakan Rasulullah bersama. Orang-orang yang level cintanya sudah level high akan merasakan itu. Namun itu nggak perlu dieksplor. Maka ketika ada ustadz yang mengeksplor itu di Damai Indonesiaku, dibully orang.
Saya percaya itu, saya percaya sekali. Siapapun yang mengatakan itu, yang penting dia punya track record wirid zikir yang sahih, kita percaya itu. Walaupun nggak sahih menurut Anda gitu ya, Anda yang sono maksudnya, bukan Anda yang di sini. Saya percaya itu. Nanti kita bahas khusus hadis bertemu Nabi. Berapa macamnya, siapa perawinya, lalu siapa saja yang mengatakan kami bertemu Nabi di kalangan yang bukan sahabat Nabi, bahkan sampai hari ini. Kalau nggak ada mimpi ketemu Nabi sekarang, saya berhenti kayaknya bersolawat ya. Kenapa? Jadi di sela-sela kita bersolawat, saya mikirnya Allah, saya ini benar nggak nih Nabinya ada gitu. Terus saja solawat. Oh ternyata di satu saat dikasih hadiah. Saya hadiahnya bukan saat solawat, ketika lupa bersolawat kepada Nabi. Di situ saya baru paham. Oh solawat itu bukan karena ingin ketemu Nabi. Ini dikasih hadiahnya saat lupa salawat. Malah dikunjungi, diingetin. Bisa ya. Kita punya ribuan data, ribuan maraji yang menyebutkan bahwa mimpi ketemu Nabi itu sahih. Imam Tabrani bentar-bentar ketemu Nabi, Imam Bukhari sering ketemu Nabi, Imam Muslim ketemu Nabi. Hanya yang nggak ketemu Nabi. Insya Allah Pak Imam kita dikasih juga tuh ya. Gitu, udah. Apa tadi yang terakhir? Oke, mursyid. Ya tadi. Tarekat ya. Tarekat dan mursyid. Ini perlu diketahui. Sebagaimana di mazhab fikih ada fanatisme sehingga ada bid'ah. Maka dalam tarekat sufi juga ada fanatisme sehingga ada bid'ah. Namun kalau mazhab fikih ada fanatisme, apakah kita kemudian buat fikihnya? Enggak kan? Kita enggak jelekin mazhabnya. Banyak mazhab Syafi'i fanatis, mazhab Hanafi fanatis banyak, tapi kita enggak akan menghujat mazhabnya. Begitu juga thariqah. Thariqah itu karena dia bergerak, berkembang, dan salah satu yang ajaib dari sanad thariqah itu adalah sanad yang paling berkembang di dunia itu 3. Sanad qiraat. Nah, imam kita punya nih ya. Saya merasakan orang-orang yang baca pakai sanad itu terasa. Walaupun gurunya nggak ngomong, tapi yang penting dia setor ke gurunya. Gurunya setor ke gurunya. Itu sanad yang hakiki. Itu sanad hakiki kepada Rasulullah SAW. Orang yang baca begitu terasa, nembus ke kalbu. Walaupun kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Ya. Begitu juga yang menjaga sanad itu yang kedua adalah ahli hadis. Dan ketiga yang paling ajib sekali dan paling kental itu ahli tarekat sufi. Sehingga menjadi mursyid itu nggak mudah. Ngaku-ngaku tinggal ditanya orang, mana sanadmu? Mana silsilahmu? Mana ijazah gurumu? Tapi kalau hadis orang bisa ngomong hadis sekarang. Saya nggak perlu berguru. Saya ngaji seperti Syekh Albani dan saya bisa mengerti hadis ini sahih tidak sahih. Sekarang orang bisa ngomong gitu. Udah banyak di Indonesia banyak. Contohnya mau tahu? Abdul Hakim Abdad. Dengan bangganya dia ngomong di kitab Al-Masail, saya tidak berguru. Ya. Di Masail atau di dialog. Teman saya wawancara ya. Teman saya wawancara kepada ke beliau ini. Emang cerdas. Banyak penelitiannya. Namun khuyila ilaihi annahu muhaddits kabir. Dia mengira dirinya muhaddits kabir, mengimajinasikan. Maka coba lihat bukunya Al-Masail. Ketika dia menyebutkan satu hadis lalu dia sahihkan, dia dhaifkan, apa kata dia? Yang saya sahihkan wajib diamalkan, yang saya dhaifkan tidak boleh diamalkan. Dia ngomong begitu. Siapa kamu? Apakah semua yang kamu dhaifkan enggak boleh diamalkan? Belum tentu. Ya, saya udah sering ngomong. Syekh Albani pakai hadis dhaif dalam bab salat. Antum kalau salat tangannya di mana? Coba ini mau lihat. Dari awal minggu. Yang pertama, Allahu ya, pas Fatihah. Oh, tinggi. Itu hadisnya dhaif itu. Naruh di dada itu hadisnya dhaif. Ya, itu udah tahu kan. Tapi tiga-tiganya dhaif. Tidak ada cara naruh di mana. Aina nadha? Di mana kita naruh? Semuanya dhaif. Yang sahih itu wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Nabi naruh tangan kanan di atas tangan kiri. Itu sahih. Di mananya itu enggak ada. Paham? Paham enggak tuh? Oke. Ini contoh aja. Sekarang orang akhirnya didaulat.
oleh teman-temannya atau murid-muridnya, oh ini muhaddis Albani As-Saghir, oke, nggak apa-apa. Kita terima, emang penelitian dia banyak. Berarti dia muhaddis manhaj Albani. Selesai toh? Ya. Nggak seperti mereka yang nggak mengakui kemudian ulama kita, bahkan ada yang berani mengatakan orang-orang Syafi'iyah Indonesia nggak ikut Syafi'i. Wow, ya. Oh, kita juga bisa ngomong gitu kok. Ente beneran ikut Ibnu Taimiyah nggak? Ya. Ibnu Taimiyah begini, ente nggak begitu. Ibnu Taimiyah meyakini doa sampai ke orang mati, ente nggak percaya. Zikir, bacaan, dihadiahkan ke orang mati sampai, ente bilang nggak nyampe. Kita nemukan. Jadi kalau mereka ngomong kan sekarang banyak kajian-kajian begitu. Nah, orang Syafi'iyah nggak ikut Syafi'i, kita bisa beradu. Cuma mau sampai kapan beradu begitu? Ntar nggak kenal-kenal Allah, ya. Orang udah nangis-nangis zikir, kita masih, gue bener, lo salah. Mau sampai kapan begitu? Jadi yang ketiga ini kemursyidaan tarekat. Ini paling berat. Mursyid tarekat itu beda dengan ilmu hadis. Ilmu hadis itu ketemu guru sekali, 2 kali bisa langsung dijazahin. Jazahin Syekh. Tulis. Nah, ijazah tuh aku ijazahkan kamu jadi selesai. Tapi kalau ijazah tarekat sufi mirip kayak sekolah, harus menjalani sekian hari. Ya, ada beberapa hari. Sini saya. Ya. Maka saya ketika menemukan fenomena ini, saya kembali lagi ke jalan para ulama ahli hadis dan isnad untuk menyelamatkan dan melestarikan dan menjaga 3 sanad ini minimal. Ada lagi nanti di luar sanad fikih, sanad akidah, ya. Tapi minimal itu dulu. Sanadnya harus lengkap ya. Oh, lengkap. Jadi mursyid, gimana cari mursyid? Pastikan mursyidnya bersanad. Dapat ijazah kemursidan, kalau enggak no. Tersesat nanti.